web portal Masya Allah. Superhand dan di aplikasinya Superhand. Nah, kalau di aplikasinya Masya Allah, Superhand bisa mantap. bisa langsung berinfak ya. Waduh, bisa langsung berinfak ya. Berinfak ya kalau di Ini yang di terobosan baru ini. terobosan ya. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat ini sudah waktunya sudah jam 9 ini, sudah kelebihan 10 menit. Jadi untuk mempercepat dari Ustadz Ubay sudah semuanya sudah ini ya, sudah aman terkendali Ustadz? Sudah aman. Aman. Jadi kita mulai start di pukul 9 seharusnya. Jadi nggak apa-apa, ini sudah 9.11. Jadi saya buka untuk webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Yang kami hormati para jemaah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan sehingga kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul dalam suasana yang menurut saya ini sangat Islami ya. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita keluar dari zaman kegelapan. Alhamdulillah di pagi ini yang cerah ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan melaksanakan webinar tentang sistem tata kelola masjid berdaya. Kita sadar bahwa masjid itu merupakan jantungnya umat dan manfaatnya itu akan dirasakan oleh jemaah dan sekitarnya. Maka memang sudah kewajiban kita di sini mewujudkan sehingga masjid itu menjadi mewujudkan kemakmuran masjid. Alhamdulillah di sini sebagian besar mungkin yang hadir para DKM ya, serta takmir masjid. Maka memang kewajiban kita sebagai umat untuk men-share ilmu dan keterampilan sehingga memang para bekal-bekal ini sangat akan bermanfaat untuk para DKM sehingga dalam mengelola organisasi masjid sehingga lebih berdaya. Sebelum menyajikan penyampaian materi, saya akan memperkenalkan diri. Ini sebentar, ini ada yang maaf. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Erwin Abdurrahman, mewakili dari aplikasi Superhand, aplikasi Muslim terpadu, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai kita sebagai individual, tetapi juga organisasi. Di sini ada rekan saya juga Mas Wawan dari Superhand yang memang akan membantu proses-proses webinar ini terlaksana dengan lancar ya. Webinar ini terlaksana berkat adanya kerjasama dengan Pak Farid di sini, Ustadz Farid dari sebagai founder dari Cikal Peradaban. Cikal Peradaban ini media siar agama. Jadi kebetulan memang Pak Farid ini juga sudah melintang di media juga di dunia telco. Nanti saya akan uraikan sedikit profil beliau. Dan juga yang saya hormati Ustadz Ubay dari Nuzatil Mutakin. Ustadz Ubay ini salah satu pimpinan dari yayasan Nuzatul Mutakin yang berlokasi di Cikupa. Sedikit saya sampaikan untuk acara jamnya Darul Mustafa dan Sekjen Majelis Musyawarah Bainul Ulama. Dan sekarang pengasuh Pondok Pesantren Aitam Nuzatul Mutakin. Dari Ustadz Ubay. Sedikit ini profil dari Ustadz Farid Airlangga. Dari 97 memang beliau ini berkecimpung di dunia telco. Dan kebetulan saya bertemu beliau ini di 2004. Saya ini memang berkecimpung hampir sama dengan beliau. Dan kita terakhir bertemu itu di 2009 ya Ustadz Farid. Dan alhamdulillah
kita dipersatukan kembali dalam dalam siar ini gitu. Nah, ini untuk acaranya sendiri jam 9 ini kita akan mulai dengan pembukaan oleh moderator saya sendiri tadi disampaikan, dan jam 9.15 itu akan dibuka dengan pembacaan tilawah Al-Qur'an At-Taubah ayat 18 sampai dengan 20. Jam 9.30 ini kajian dan materi nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ubaidillah. Mungkin ini akan memakan waktu 30 menit ya Ustadz ya. Dan juga nanti di jam 10 ini ada pemberian materi dari Ustadz Farid Airlangga. Nanti di jam 10.45 itu ada sesi tanya jawab, dan mungkin nanti ada sedikit gift ya untuk 10 penanya. 10 penanya. Jadi nanti ada hadiah pulsa. Dan untuk untuk mempersingkat juga nanti insya Allah acara ini akan kita tutup di jam 11.30. Mungkin ini persiapan nanti sebelum sholat zuhur. Mungkin itu dari moderator yang bisa disampaikan. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan, dimulai dengan pembacaan tilawah Al-Quran. Silakan Ustadz Ikin, nanti siap. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام من آمن بالله واليوم الآخر جاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setelah dibacakan surat At-Taubah tadi, jadi langsung aja ke pokok acara dengan dimulai open speech dan juga kajian oleh Ustadz Ubay.
Silakan Ustadz Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengarnya. Soalnya 2 kali salam tadi saya nggak ada yang jawab. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Shadaqan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ustadz Farid Erlangga yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. ditambahkan Amin. manfaatnya, dimudahkan segala urusan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hormati juga kawan Bapak Erwin Abdurrahman beserta tim superheadnya, mudah-mudahan yassarallahu lakum umurakum fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan antum, urusan dunia, urusan akhirat. Makin banyak manfaat yang kita bagi, makin banyak faidah yang diberikan kepada umat, mudah-mudahan bertambah kebaikan. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para penggiat dakwah berbasis masjid, para penerus perjuangan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah izinkan kita bersilaturahmi meski masih lewat udara. Suatu saat mudah-mudahan bersambung tangan kita bermusafahah, bersambung badan kita untuk saling mendekatkan bersama umat Rasulullah. Terlebih lagi kita punya cita-cita yang sama, punya keinginan yang sama, menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, dengan ilmu telekomunikasinya, dengan ilmu manajemennya, dan ilmu agamanya, bahkan dengan segala sesuatu yang insya Allah menjadi kebaikan, menjadi pahala dunia dan akhirat. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tadi dibacakan Ustadz Fahrozi, Allah berfirman, dan ini menjadi penggembira bagi kita semua, bahwa Allah berfirman, innama yu'ammiru masajid Allah man amana billah. Innama ini dalam bahasa Arab adatul hasyar, pembatas, yang artinya adalah hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang sedang menyempurnakan, sedang dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Artinya ukuran memakmurkan masjid adalah ukuran iman. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid," kalau kalian melihat seorang laki-laki mulazamah di masjid. Kan banyak mulazamah. Mulazamah itu untuk salat, mulazamah untuk ibadah, mulazamah itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terikat dengan masjid. Hatinya terikat dengan masjid. Kegiatan cintanya masjid. Ya orang kalau cinta itu kan banyak yang dikerjakan. Bagaimana mengundang orang ke masjid, bagaimana membuat orang nyaman di masjid, bagaimana melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di masjid. Mulazim bil masjid, fashhadu lahu bil iman. Kata Rasul, saksikan itu orang beriman. Itu adalah orang-orang beriman, orang-orang beriman. Bahkan dalam satu hadis yang panjang, nanti kelak di padang mahsyar ada orang yang dilindungi fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada orang yang ketika orang lain susah itu dia enak-enak aja. Dia apa dia?
rajul qalbuhu mu'allaq bil masajid. Anak laki-laki artinya orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua mengikatkan hati dengan masjid. Artinya semua yang terikat dengan masjid ini indah. Semua yang terikat dengan masjid ini mulia. Mudah-mudahan kita dompleng kemuliaannya masjid. Allah jadikan masjid ini di atas muka bumi tempat yang paling mulia. Semoga apapun rumah kita, di lingkungan kita ada masjid, itu tempat yang paling mulia. Itu tempat paling hebat. Itu tempat ngambil berkah yang paling dekat dari rumah kita. Kita suka nyari di mana berkah itu masjid. Dan semua yang terikat dengan masjid. Yang hatinya, yang pikirannya di masjid. Bahkan dalam satu hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan, masjid itu adalah rumahku di atas muka bumi, kata Allah SWT. Masjid itu adalah rumahku di atas muka bumi. Maka sudah sepantasnya tuan rumah memuliakan tamu. Nah, kita kalau datang ke masjid, kita jadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang suka bilang kalau orang haji umroh jadi tamunya Allah. Betul, tetapi orang ke masjid juga jadi tamunya Allah. Ya. Cuman kantor cabang. Kalau di Masjidil Haram kantor pusat, kalau masjid rumah kita kantor cabang. Tapi tetap jadi tamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi tuan rumah. Ya bukan berarti Allah wajib, enggak. Sudah sebuah kepantasan tuan rumah memuliakan. Jadi begitu. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam satu hadis juga Rasulullah bersabda, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang beriman. Punya hak yang sama semua orang dalam masjid. Satu sisi. Yang sisi yang lain adalah masjid itu harus membuat nyaman seluruh hidup. Dalam bayangan saya adalah, bukan dalam bayangan, dalam cita-cita saya adalah ketika ada permasalahan apapun, orang mukmin itu nyaman ke masjid. Artinya, masjid harus punya daya tarik. Di masjid terkelola sedekah dengan baik. Di masjid terkelola infak dengan bagus. Di masjid terkelola potensi umat di situ. Bukan berarti semuanya ada di situ. Tetapi masjid harus mampu menjawab tantangan. Pengen saya begitu. Kalau adalah umat Islam yang terlilit hutang, janganlah mereka datang ke rentenir. Mestinya mereka datang ke masjid. Masjid bisa kasih solusi, masjid bisa kasih solusi. Karena masjid mengumpulkan zakat lah, sedekah lah. Bahkan di bagian dari mustahik zakat itu adalah gharib. Tetapi kalau misalkan ternyata pengurus masjid sendiri nggak tahu definisi gharib, bagaimana mengatur zakat dan yang lain. Dan pengaturan ini Rasulullah itu mewariskan ilmu lengkap. Nabi Muhammad mewariskan ilmu yang lengkap tentang adabnya di masjid, tentang perkara-perkara yang harus ditegakkan di masjid, dan tentang metode pengelolaan masjid. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini salah satu contoh. Artinya kalau metode ini akan dikembangkan sesuai tantangan zaman. Nabi itu menseleksi siapa muadzinnya di masjid. Ya. Ada satu fit and proper test untuk siapa muadzinnya. Maka kita nggak kenal banyak muadzin di zaman Nabi SAW. Dan 4 minggu itu artinya diseleksi dengan baik, dengan profesi. Nah, kalau seperti itu maka sayang sekali potensi yang besar yang ada di masjid ini kalau tidak dikelola dengan baik. Saya ingat sebagian orang mengatakan itu adalah qaulnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sebagian lagi mengatakan itu adalah qaulnya Mustafa Sobri Afandi dari Turki. Tetapi terlepas dari itu ada satu ungkapan yang lazim sekali nih di kalangan para santri, di kalangan para umat Islam di Indonesia. Begini. Al-haqqu bila nidamin yaglibuhul batil bin nidam. Al-haqqu bila nidamin yaglibuhul batil bin nidam. Sesuatu yang benar, yang hak, yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan oleh sesuatu yang batil yang terorganisir dengan baik.
ada pesan dari para pendahulu kita bahwa masjidkah itu, pesantrenkah itu, atau rumah yatimkah itu, menuntut pengelolaan yang benar dan betul. Supaya fungsi dari masjid atau dari pesantren yang lain itu bisa lebih maksimal. Dan agama Islam sendiri, Rasulullah mewariskan satu agama juga yang tidak anti terhadap perubahan metode atau teknologi. Artinya kalau Pak Erwin dan Ustadz Farid dari manajemen, dari teknologi, silakan saja. Kita ingat sabda Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Alimu auladakumur rimayah wassibah." Ajarkan anak-anak kalian memanah. Artinya teknologi perang yang paling canggih saat itu adalah memanah. Ya, kalau sekarang ya silakan saja. Zoom meeting juga begini jadi sarana ngaji. Cuman nggak ada kopinya, bedanya itu saja. Punya sendiri. Ya, artinya jadi metode kemudian teknologi itu silahkan berkembang, tetapi kontennya adalah konten sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sangat menyambut baik, bahkan saya berharap banyak faedah yang bisa saya ambil di sini. Karena sering saya bilang sama kawan-kawan, puzzle dakwah itu luas. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, satu bidang keahlian saja. Harus semuanya bekerja sama supaya puzzle dakwah ini terisi seluruhnya. Maka mudah-mudahan kawan-kawan semua, para Dewan Kemakmuran Masjid, saya sangat tertarik dari awal pertama ketemu dengan Superhand ini. Gak sengaja saya ngisi di satu tempat, kemudian Pak Jeffrey saat itu sedang presentasi, saya bilang ini bisa diimplementasikan di masjid satu. Cuman tools ini kan alat ini juga harus ditopang diisi oleh manajemennya seperti apa supaya ini bisa powerful. Artinya kalau bahasa kita yang powerful, kalau bahasa santrinya mah lebih berkah di masjid. Sehingga datanya ke masjid. Ya. Mudah-mudahan kita bisa sinergikan antara para Dewan Kemakmuran Masjid yang memang hari-harinya mengelola masjid, ya. Kemudian Pak Erwin Abdurrahman, saya hampir nyebutnya Ustadz aja deh. Udah pakai peci gini udah kayak Ustadz ya. Insya Allah jadi Ustadz ya. Ustadz Farid ya. Langsung mundur-mundur ya. Grogi kalau saya disebut Ustadznya. Dan tujuan kita sama. Kata ulama begini, kalau amal itu mau diterima syaratnya 4. Kalau amal itu mau diterima syaratnya 4. Yang pertama adalah ilmu qabla amal. Yang pertama adalah harus punya ilmu sebelum kita mengerjakan satu amal tertentu. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid, jangan kita juga cepat berpuas diri. Harus terus menggali dan mencari ilmu pengelolaan masjid. Yang kedua adalah an-niyah. Yang kedua adalah harus ada niat wahai ibadah. Kumpul kita begini, ibadah nih Allah jadi amal. Yang ketiga adalah sabar. Yang ketiga adalah sabar kita ngelola masjid. Memang begitulah ngelola masjid. Ya. Bagusnya diomongin, enggak bagusnya juga diomongin. Itu nambah pahala. Ya. Kata Rasulullah, inna a'udzumal jaza, inna a'udzumal jaza, a'udzumil bala. Makin besar ujian, makin besar pahala. Itu, tapi kita harus ngelola profesional. Yang keempat adalah al-ikhlas indal ghayah. Yang keempat adalah ikhlaskan apa yang semua yang kita lakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir saya nggak panjang-panjang Pak Erwin, Ustadz Farid, sekali lagi jazakumullah khairal jazaa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan banyak faedah yang kita bagi. Bismillah. Amin. Manfaatnya. Demikian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ubay atas kajiannya. Ini di sini saya tadi sempat notice bahwa memang masjid ini adalah tempat orang-orang beriman dan bagaimanapun caranya supaya jemaah ini nyaman ke masjid. Nah, jadi apa yang kita lakukan ini masjid ini sebagai tempat kita curhat ya Ustadz ya, sehingga di sekelilingnya masjid itu makmur, insya Allah bahwa sekelilingnya juga ikut makmur. Alhamdulillah, mudah-mudahan para peserta di sini juga salah satu orang yang beriman dan mempunyai tadi 4 syarat amalan. Amalan ya, tadi yang harus punya ilmu, terus harus ada niat, terus sabar dalam mengelola masjid, terus al-ikhlas. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan para peserta di sini mempunyai 4 syarat tadi, insya Allah. Jadi untuk mempersingkat acara, kita langsung ke Ustadz Farid Airlangga. Ini Ustadz Farid ini kalau saya panggil Ustadz selalu menghindar, jangan saya panggil Ustadz, jangan saya panggil Ustadz. Tetapi sekarang sudah ya, sama Ustadz Ubay ini udah. Iya, saya suka grogi Pak Erwin. Jadi silakan untuk mempersingkat acara Ustadz Farid Airlangga untuk memberikan materi-materi terkait dengan tata kelola masjid. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Baik, baik. Terima kasih Pak Erwin. Sebentar saya share screen ya. Ya. Saya belum bisa share screen nih Pak Erwin. Oh sebentar. Berarti ini ada. Sudah ya? Sudah bisa? Sudah ya? Ustadz? Ya, Ya, baik. Sudah Pak Erwin. Ini sudah muncul layar saya. Ya. Ya, sudah muncul Ustaz. Sudah Ustadz, sudah. Baik. Sudah muncul. Sebentar. Nah, ini sudah muncul ya? Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan hormati Ustadz Ubaidillah. Alhamdulillah, ini kesempatan pertama saya berkenalan dengan Ustadz Ubaidillah dan alhamdulillah sudah mendapat ilmu di pagi hari ini dari kajian singkat beliau tadi pagi. Insya Allah, semoga kita bisa terus bersilaturahim dan bersilatul ukhwah. Yang saya hormati dan muliakan Pak Erwin dan segenap tim Superhand. Alhamdulillah saya sama dengan Ustadz Ubay. Pertama kali diminta Pak Erwin untuk mengisi kajian di Superhand, langsung saya iakan. Dan semoga ini kita niatkan sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Amin. Karena di masa pandemi COVID ini kita semua harus sering berada di rumah ya. Jadi menurut saya media dari Zoom dan Superhand ini insya Allah akan menjadi jembatan silatul ukhwah kita semua para pemakmur masjid. Dan yang saya hormati dan muliakan para peserta webinar pagi ini, selamat bergabung. Dan salam kenal. Ini kemungkinan hampir semuanya baru kenal. Saya baru mengenal bapak-bapak dan ibu semua. Baik, di pagi hari ini insya Allah saya ingin berbagi tentang pengalaman yang pernah kami peroleh selama tahun 2016 sampai 2018, saya sempat menjadi marbot, Bapak Ibu semua, diberikan amanah sebagai Ketua Gugus Manajemen Mutu Masjid di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur. Dan di pagi hari ini ingin berbagi bagaimana pengelolaan, bagaimana cara dan sistem tata kelola agar masjid menjadi berdaya. Baik, di kesempatan kali ini
ada 4 agenda yang ingin saya share bersama Ibu, Bapak semua. Yang pertama yaitu latar belakang, tadi sudah disebut dan diulas sedikit oleh Ustadz Ubay tentang sejarah masjid di zaman Rasulullah. Saya juga ingin berbagi ya tentang potret potensi masjid di Indonesia, bagaimana problematika krisis masjid saat ini. Paling tidak itu yang kami peroleh berdasarkan pengalaman pada saat kami melakukan manajemen mutu masjid. Dan yang kedua adalah dasar tata kelola masjid. Jadi sebelum kita masuk ke materi manajemen mutu masjid, saya ingin berbagi tentang apa itu fungsi dasar masjid dan komponennya apa saja, dan bagaimana perbandingan antara manajemen dan manajemen mutu masjid. Jadi ada tambahan kata mutu nih, Pak. Nah, dan yang ketiga tentang agenda manajemen mutu masjid itu sendiri. Bagaimana, apa itu definisinya, prinsip-prinsip kerjanya seperti apa, dan prosesnya bagaimana. Dan yang terakhir tentang implementasi. Jadi kalau kita sudah tahu tentang teorinya, bagaimana implementasinya. Termasuk di situ tentang penerapan proses manajemen mutu masjid dan tentang model masjid berdaya. Baik, ini saya melanjutkan lagi apa yang sudah diulas oleh Ustadz Ubay tadi di awal dan sudah dibacakan oleh Qori pada tilawah Al-Quran tadi tentang surat At-Taubah ayat 18. Dan saya sekali lagi menyampaikan kabar gembira kepada Bapak Ibu semua, para pemakmur masjid, para takmir, para DKM yang bergabung pada pagi hari ini. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah surat Taubah ayat 18 yang artinya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin. Saya berdoa semoga kita semua yang hadir di sini termasuk dalam apa yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 18, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya langsung kita ke latar belakang. Saya juga ingin sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ubay di awal tentang masjid di zaman Rasulullah. Jadi masjid di zaman Rasulullah bersama para sahabatnya memfungsikan masjid atau fungsi utama masjid sebagai pusat peribadatan, terutama sholat berjamaah dan ibadah, karena sesuai dengan asal katanya yang berarti tempat sujud. Mohon dikoreksi ini Ustadz Ubay kalau ada yang salah dari penyampaian saya ya. Dan selain sebagai fungsi utama sebagai pusat peribadatan, masjid saat itu digunakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagai antara lain Baitul Mal, sebagai pusat pendidikan, pusat informasi, pusat pertolongan umat, bahkan mengatur pemerintahan, dan juga digunakan sebagai pengembangan ekonomi umat, penyelesaian sengketa, maupun tempat menginap musafir dan merawat orang sakit. Kurang lebih itulah fungsi-fungsi selain fungsi utama masjid sebagai pusat peribadatan. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa sejak zaman Rasulullah pun masjid sudah berfungsi sebagai jantung kemaslahatan atau kemanfaatan umat Islam. Dan ini yang ingin kita bangkitkan lagi, ingin kita kembangkan bersama-sama bahwa masjid-masjid di tempat kita semua insya Allah ke depan akan menjadi jantung kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya. Baik, selanjutnya ini sedikit tentang potret potensi masjid Indonesia. Kenapa saya sampaikan slide ini? Saya ingin berbagi bahwa inilah potret masjid
di Indonesia, baik secara kuantiti ya, secara jumlah dari Sabang sampai Merauke berdasarkan data statistik dari simas.kemenak.go.id bahwa total di Indonesia ada 269.147 masjid. Jadi kalau dibagi-bagi, ada masjid negara, masjid raya itu di tingkat provinsi ya. Ada masjid agung itu di tingkat kabupaten atau kota, ada masjid besar itu di tingkat kecamatan, dan masjid jami itu di tingkat kelurahan. Dan kalau kita lihat, masjid jami ini sudah mencapai 80%, 81% populasinya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke atau sekitar 218.224 masjid. Alhamdulillah, ini bagi saya adalah sebuah pencapaian umat Islam ya, bahwa sampai di tingkat kelurahan pun masjid-masjid sudah bisa digunakan. Dan kita harapkan dari tingkat kelurahan inilah masjid-masjid dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitarnya. Dan kita lihat juga ada 17% atau sekitar 44.813 masjid itu yang tersebar di tempat publik. Seperti menurut saya seperti mall ya, mall ataupun tempat-tempat publik yang lain yang alhamdulillah itu bisa dijangkau oleh masyarakat di tempat-tempat publik. Dan musola itu dari data ini terdapat 313.909 musola. Dan ini sebagian besar tersebar di perumahan. Artinya, kalau kita lihat tadi, di tingkat lebih atas atau kelurahan ya, itu sudah mencapai 218.000. Dan kalau kita turunkan lagi, di area perumahan itu sudah mencapai 220.000. Artinya ini adalah potensi yang menurut saya adalah potensi yang besar bagi umat Islam untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Karena masjid sudah mendekati rumah kita masing-masing, sudah mendekati rumah umat Islam dari Sabang sampai Merauke di negeri ini. Baik, saya teruskan. Nah, kalau kita sudah tahu tentang bagaimana potensi sebaran masjid dan potensi masjid sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia, namun di lain sisi kita juga harus tahu ya, harus bisa mengidentifikasi. Dan menurut saya ini adalah problematika atau krisis yang sering dialami para pemakmur masjid, baik takmir maupun DKM. Yang pertama adalah tentang sistem. Sistem itu apa saja? Sistem itu terdiri antara lain administrasi ya, tentang dokumen dan rekaman. Paling tidak ini berdasarkan pengalaman kami ya. Tentang sistem keuangan, tentang pelaporan dan monitoring, dan juga tentang evaluasi. Evaluasi tentang hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, krisisnya yaitu tentang SDM, sumber daya manusia. Yang pertama misalkan kepengurusan ya. Nah, kenapa SDM ini seringkali menjadi problematika? Nah, mungkin kita semua sudah mahfum ya, bahwa yang bergabung di DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid itu rata-rata yang hadir adalah datang dengan keikhlasan, sebagai volunteer, sukarela, membantu mengelola masjid. Nah, biasanya memang terjadi problematika antara mengatur waktu untuk diri sendiri dan mengatur waktu untuk kepengurusan masjid. Nah, ini menjadi masalah yang sering terjadi dalam kepengurusan DKM. Yang kedua tentang kompetensi dari pengurus, kompetensi dari karyawan, apa saja kompetensi yang kita butuhkan. Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan bagi para DKM dan takmir. Selain itu,
tentang tadi disebut di awal oleh Ustadz Ubay bagaimana Rasulullah menentukan kriteria tentang khotib atau imam. Nah, mungkin ini yang juga biasanya jadi pemikiran kita semua ya, para DKM tentang kriteria yang tepat bagaimana khotib dan imam di masjid kita. Dan juga tentang generasi muda atau penerus kepengurusan berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu tentang sarana dan prasarana. Kalau tadi tentang sistemnya, sumber daya manusianya, nah biasanya kita itu mengalami masalah juga tentang sarana dan prasarana. Contohnya apa? Kelengkapan ibadah. Bagaimana masjid melayani jamaah dengan baik, menyediakan kelengkapan ibadah dengan baik. Contohnya apa? Contohnya tentang bagaimana kebersihan tempat wudhu, terus bagaimana kecukupan soft sholat yang ada di masjid-masjid kita. Mungkin perawatannya, kebersihannya, kenyamanan maupun keamanan. Karena saat ini keamanan menjadi isu ya, bukan isu, menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Keamanan di masjid-masjid kita semua. Dan yang selanjutnya adalah tentang kegiatan masjid itu sendiri. Jadi bagaimana pengurus DKM, para takmir ini dapat melibatkan jamaah semaksimal mungkin untuk bersama-sama melakukan kegiatan atau dalam hal kemakmuran masjid. Yang berikutnya yaitu eksistensi masjid itu sendiri. Bagaimana masjid dapat mencapai jamaah, dapat mensosialisasikan program-program ke jamaah, bagaimana pengurus DKM ataupun takmir dapat menggunakan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin jalur-jalur media sosial yang saat ini dapat digunakan untuk memberikan sosialisasi tentang program-program masjid kita semua. Dan yang selanjutnya yaitu tentang perencanaan program kegiatan masjid itu sendiri. Yo. Baik. Saya lanjutkan. Kita kelola. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang pertama kita harus tahu dulu nih, fungsi dasar masjid. Insya Allah saya kok merasa yakin ya, semua yang ada di sini sudah tahu bagaimana fungsi dasar masjid. Saya hanya ingin mengingatkan kembali, merefresh kembali tentang fungsi dasar masjid. Yang pertama yaitu fungsi imaroh atau kegiatan memakmurkan. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa fungsi utama masjid yaitu sebagai pusat peribadatan, tempat sholat berjamaah, karena kriteria kemakmuran masjid itu yang pertama, itu identifikasinya adalah seberapa banyak jumlah sholat berjamaah. Artinya, makin banyak jamaah yang sholat berjamaah, ya itulah tanda-tanda kemakmuran sebuah masjid. Namun di masa pandemi saat ini ya, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan itu semua harus kita laksanakan dengan baik. Semoga kita semua dapat memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19 di negeri kita. Baik, yang ingin saya sampaikan di fungsi imaroh ini, kegiatan memakmurkan, tidak hanya fokus utama di peribadatan, tapi juga kita bisa kembangkan, misalkan di pendidikan, kegiatan sosial, maupun pelaksanaan kegiatan hari besar Islam di masjid-masjid kita. Dan yang kedua, fungsi idaroh atau manajemen, tata kelola. Jadi fungsi idaroh ini meliputi satu organisasi, administrasi, perencanaan, keuangan, pelaporan, pengawasan, maupun pembinaan. Nah, organisasi ini seperti apa? Di masing-masing organisasi masjid kita atau DKM kita
pasti mempunyai organisasi yang sesuai dengan masjid kita masing-masing. Paling tidak, Maaf, ini ada yang mungkin biar saya unmute, saya mute dulu. ya, Sebentar. Hampir semua sih sudah. Sebentar, saya ini masih. ya mungkin atau dari Pak Erwin bisa di-mute sebentar. Virtual ya, sebentar. Baik. Silakan Pak Farid. Ya, baik. Saya lanjutkan dari di fungsi idaroh atau manajemen tata kelola. Jadi organisasi ini paling tidak yang paling sederhana yang ada di KM itu ada ketua, ada bendahara, dan ada sekretaris. Jadi yang paling basic atau paling dasar 3 fungsi itu harus ada. Dan di bawahnya itu atau unit-unit yang mendukung kegiatan masjid. Contoh tentang kemanusiaan, pendidikan, maupun sarana dan prasarana. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi riayah atau pemeliharaan dan pengadaan fasilitas. Fasilitas di masjid apa saja ya? Satu misalkan pemeliharaan bangunan dan peralatan. Masjid paling tidak punya ini ya, sapu, terus punya alat-alat kebersihan, nah TV, monitor, screen ataupun apapun yang ada di sana, sound system gitu ya, dan itu yang harus kita pelihara, itu yang harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk jamaah. Selain itu, pemeliharaan lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, dan bahkan penentuan arah kiblat. Nah, ini masuk dalam fungsi riayah. Penentuan arah kiblat ini ada 2 ya, menurut saya. Di situ ada fungsi imarohnya dan juga fungsi riayah. Jadi, yang saya ingin sampaikan adalah 3 fungsi dasar ini yang harus kita tahu, yang kita harus pahami sebelum kita melakukan kegiatan pengelolaan yang lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan. Ya, nah itu tadi fungsi. Sekarang komponen masjid. Jadi tadi ada 3 fungsi, imaro, idaro, dan riayah. Dan kita turunkan lagi dari fungsi-fungsi itu menjadi komponennya. Jadi contoh satu fungsi imaroh. Nah, komponen fungsi imaroh itu apa saja? Ini semua komponen yang menyangkut kegiatan jamaah, ibadah, dakwah, tarbiyah ya, ekonomi dan santun sosial di masjid. Jadi itu komponennya. Ya tentang kegiatan jamaah, sholat 5 waktu, mungkin ada tilawah atau mungkin ada tahfiz, terus ada kajian setiap Sabtu Ahad, Jumat. Nah, itu menjadi komponen imaroh. Dan sekarang komponen idaroh. Komponen idaroh itu apa saja ya? Kelembagaan, tentang organisasi ya, tentang pengurusnya, tentang siapa yang menjadi ketua, siapa yang harus menjadi sekretaris, bendahara, ketua divisi, ketua unit, dan lain-lain. Serta tentang tanggung-jawaban keuangan. Dan ini penting ya. Idaroh ini menyangkut tentang kelembagaannya. Karena bagi saya, bagi kami, pertanggungjawaban keuangan itu bagian dari membangun trust, membangun kepercayaan kepada jamaah. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Dan 2 komponen. Nah, jadi 2 komponen imaroh dan idaroh ini disebut komponen ruhi. Dan satu lagi komponen fisik, yaitu komponen riayah. Nah, ini yang berkaitan dengan fisik masjid, bangunan masjidnya, serta aset-aset masjid ya. Mungkin masjid punya ambulan, punya mobil operasional, punya mobil untuk operasional jamaah misalkan, dan semua komponen-komponen yang menyangkut fisik dari masjid itu sendiri. Entah itu kamar mandi, tempat wudhu, ruang terbuka. Nah,
Hilang suaranya? Baik, maaf. Agak terkendala teknis tadi di koneksi internet. Sekarang sudah terkoneksi ya, Pak Erwin? Sudah. Udah, Ustaz. Sudah, Baik, silakan. Ustaz. saya share kembali. Baik, slide saya sudah muncul lagi ya. Udah, Ustaz. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, perbandingan antara manajemen masjid dan manajemen mutu masjid. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang semua yang ada di sini sudah mengenal sebelumnya tentang manajemen masjid, yaitu fokus terhadap fungsi, tujuan, dan hasil akhir. Bagaimana memaksimalkan komponen tadi ya, 3 komponen tadi, idaroh, imaroh, dan riayah, untuk melakukan semua kegiatannya dan memelihara semua infrastruktur yang ada di masjid. Nah, bedanya dengan manajemen mutu masjid, manajemen mutu masjid itu fokus terhadap proses dan mutu. Proses dan mutu. Artinya, ada proses bagaimana kita mengerjakannya, mutu itu lebih kepada pencapaiannya, apa yang ingin kita capai. Untuk mencapai tujuan atau sasaran yang mutu yang disepakati. Dan di manajemen mutu masjid ini, kami mengadopsi proses mutu ya, dari ISO 9001-2015. Nah, tentunya proses adopsi ini kami sesuaikan dengan syariat Islam yang berlaku di umat Islam. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, bahwa ada sedikit perbedaan antara manajemen masjid dan manajemen mutu masjid. Di mana manajemen mutu masjid ini mempunyai tujuan atau sasaran mutu, atau tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing DKM, oleh masing-masing takmir. Dan ini yang akan lebih lanjut kita bahas di slide-slide berikutnya. Baik. Selanjutnya ini adalah manajemen mutu masjid. Dan saya ingin mengawali dengan definisi manajemen masjid itu sendiri. Pak Wawan, slide saya sudah tampil ya? Udah, Ustaz. Baik. Oke, definisi dari manajemen dulu. Manajemen itu artinya kegiatan pengalokasian sumber daya. Sumber daya itu apa saja? Ya, mencakup sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain seperti alat-alat, semua aset masjid, itu semua termasuk dalam sumber daya. Melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan, visi dan misi. Nah, artinya apa? Manajemen itu melakukan tata kelola ya kepada semua sumber daya yang kita miliki melalui ini yang penting ini ya, perencanaan. Jadi sesuatu harus semuanya direncanakan, baik kegiatan masjid, bagaimana program kerjanya, itu semua harus direncanakan dan diorganisasi. Setelah itu dilakukan pergerakan atau penggerakan sumber daya dan pengendalian. Artinya pengendalian ini lebih kepada evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan secara efektif dan efisien. Itu manajemen. Dan mutu, kalau saya ambil dari ISO 9001-2015, adalah sebuah derajat sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat dari sebuah objek memenuhi persyaratan. Nah, artinya apa? Mutu itu adalah tujuan ya. Selain tujuan itu satu dibuat, direncanakan, terus berikutnya dilaksanakan, dan terukur.
Artinya mutu itu ada sebuah target yang terukur. Nah, kalau kita jadikan satu, manajemen mutu itu menjadi artinya menjadi serangkaian arah, kebijakan, dan pengaturan kegiatan dalam pengelolaan organisasi. Nah, jadi DKM, Takmir, ini sebuah organisasi yang harus ditentukan arahnya nih. Jadi bagaimana menentukan arah kebijakan dan pengaturannya? Itu dilakukan melalui perencanaan. Kalau sudah direncanakan, yang kedua dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan, berikutnya dikendalikan, artinya dievaluasi. Bagaimana hasilnya? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan ini semua, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, itu adalah kegiatan yang terintegrasi dalam mencapai tingkat mutu tertentu, yaitu kepuasan pelanggan. Pelanggan kita siapa? Ya, jamaah. Kita semua termasuk pengurus IKM itu adalah jamaah. Ya, jadi itu. Dan saya ulangi lagi bahwa definisi dari sistem manajemen mutu itu sebenarnya adalah kita melakukan pengalokasi sumber daya yang ada di masjid kita ya untuk membuat arah kebijakan pengaturan kegiatan melalui pengelolaan organisasi ya. Dan caranya itu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atau evaluasi. Baik, itu tentang definisi manajemen mutu, dan ini tentang prinsipnya. Jadi, kalau kita sudah tahu tentang definisinya, kita akan melakukan nih, kita akan mengimplementasikan. Tapi kita harus tahu dulu nih, prinsip dari manajemen mutu itu apa. Jadi, sebuah organisasi itu bisa disebut sebagai organisasi yang terkelola dengan baik berdasarkan manajemen mutu, itu ada 7 prinsip. Yang pertama, ini yang paling utama, customer focus. Customer focus artinya kita mengenali profil ya dan kebutuhan jamaah. Tadi di awal sudah disebutkan oleh Ustadz Ubay ya, bahwa memang tugas utama dari kita pemakmur masjid ini, takmir maupun DKM, ya memenuhi kebutuhan jamaah sebaik-baiknya agar jamaah dapat melakukan kegiatan ibadahnya di masjid kita. Memberikan layanan terbaik kepada jamaah ya. Jamaah itu siapa? Saya ulangi lagi. Kita sebagai pengurus atau pemakmur masjid itu ya, dan termasuk wakif, muzaki, maupun mustahik. Wakif itu orang yang berwakaf. Muzaki itu orang yang memberikan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dan mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Itu. Jadi itu customer kita ya. Jadi kita harus fokus kepada kebutuhan jamaah, mengenali profil-profilnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya sebutkan di slide berikutnya. Kita harus melakukan survei. Survei itu dapat dilakukan dengan apapun ya, dengan ngobrol, dengan melakukan pendataan. Nah, pendataan ini saat ini kita bisa menggunakan sosial media, menggunakan semua yang ada di internet dan itu gratis ya, seperti Google Forms, Google Sheets, ataupun Microsoft Excel, ataupun kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, ini nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini yang pertama dan yang utama ya, customer focus. Kita harus fokus pada kebutuhan jamaah. Yang kedua, prinsipnya organisasi itu bersifat leadership. Artinya, dalam menentukan sasaran atau tujuan ya, visi misi, semua pimpinan organisasi itu bersama menentukan sasarannya, arah untuk mencapai sasaran mutu. Ini diwujudkan dalam visi, misi, dan strategi. Dan yang kedua, bersifat engagement people. Artinya apa? Melibatkan semua unsur, semua sumber daya yang ada di masjid, baik mulai pengurus, karyawan, jamaah, ya secara aktif dalam melakukan memakmurkan masjid, berkontribusi, berkolaborasi, bersinergi. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, proses approach. Proses approach artinya apa? Memastikan semua aktivitas unit dapat bersinergi ya, secara efektif dan efisien sesuai fungsinya, atau terpadu. Nah, proses approach ini yang seperti saya sebutkan di awal tadi, bahwa manajemen mutu
itu fokus pada proses dan mutu, proses pencapaiannya, dan bagaimana pengukurannya. Artinya, dalam melakukan kegiatan, DKM Takmir perlu punya sebuah dokumen. Dokumen itu apa? Misalkan SOP, Standard Operational Procedure, atau instruksi kerja. SOP, instruksi kerja, ini sebenarnya bahasa gampangnya, kita itu mencatat apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita catat. Nah, intinya itu, proses approach sebenarnya itu. Kenapa kita perlu mencatat? Karena catatan kita atau SOP ini yang bisa digunakan oleh penerus kita atau oleh siapapun yang menjadi pemakmur masjid, menjadi pengurus DKM. Nah, adanya dokumen ini kenapa penting? Karena kita memastikan bahwa proses yang akan dijalankan oleh pengurus DKM sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan untuk mencapai mutu atau tujuan yang sudah disepakati bersama. Nah, itu inti dari proses approach. Nah, yang berikutnya, organisasi itu bersifat improvement. Nah, tadi juga disebut oleh Ustadz Ubay di awal ya, di kajian pengantar, bahwa melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, jadi dengan melakukan kegiatan, kita mencatat apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita catat, kita tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang salah, apa yang harus dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan kita semua untuk mencapai kepuasan jemaah. Berikutnya adalah evidence-based decision making atau menggunakan bukti atau data-data ya, baik internal ataupun eksternal dalam bertindak atau mengambil keputusan. Nah, ini kembali lagi ke customer focus yang tadi nih, yang awal, prinsip pertama tuh, customer focus. Kita kan harus tahu kebutuhan jamaah nih. Nah, keputusan untuk melakukan kegiatan, misalkan ya, oke, tempat ibadah kita sekarang kurang. Sebelumnya kita hanya bisa memberikan fasilitas tempat sholat untuk 1.000 jamaah. Nah, dengan berkembangnya waktu, ternyata jamaah kita itu sudah lebih dari 1.000, katakanlah sudah ada 1.000. Nah, ini kita harus punya data untuk menentukan kegiatan berikutnya. Nah, jadi berdasarkan data itu, pengurus DKM dapat mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu mengembangkan tempat ibadah atau mengembangkan masjid yang sebelumnya berkapasitas 1.000 jamaah akan dikembangkan menjadi 1.000 jamaah. Nah, ini tentunya akan mempunyai akses kepada kegiatan yang lain. Contohnya apa? Bagaimana cara mendapatkan dana dari jamaah untuk membangun atau mengembangkan kapasitas tempat sholat ini. Yang kedua, bagaimana melakukannya, baik melakukan pengumpulan dananya, baik dari sodako, infak maupun wakaf. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi ya, mungkin di istilah saya itu kenceleng ya, kotak infak sodako itu ya, yang ada di masjid. Itu yang bersifat fisik, dan dengan kemajuan zaman, internet maupun teknologi, dan apa yang sudah dipunyai oleh Superhand ini, fitur-fitur untuk melakukan pendanaan baik infak sodako ya, bisa dilakukan secara online. Nah, ini masuk dalam pengkayaan data. Nah, ini yang nanti harus dilakukan oleh pengurus DKM dalam melakukan pengambilan keputusan. Baik, contoh, keputusan kita mengembangkan masjid, bagaimana caranya, dana yang dibutuhkan berapa, nah, terus harus dipenuhi atau harus diselesaikan dalam kurun waktu berapa lama. Nah, ini yang penting. Jadi, dalam mengambil keputusan itu, pengurus DKM harus punya data. Nah, datanya dari mana? Datanya dapat didapatkan dari satu, bisa melakukan survei, melakukan pengamatan, melakukan diskusi dengan jamaah, dan lain sebagainya. Bisa dikembangkan oleh masing-masing pengurus DKM. Dan yang terakhir, yaitu relationship management.
Nah, relationship management itu membina hubungan baik. Hubungan baik dengan siapa? Dengan semuanya. Tidak hanya dengan jamaah ya, tapi juga dengan pihak-pihak yang membantu masjid. Misalkan lembaga amil zakat atau LAS, atau mungkin pemasok-pemasok yang sudah selama ini bekerja sama dengan masjid, ataupun dengan nazir atau organisasi yang mempunyai otoritas untuk menerima wakaf. Nah, Bapak Ibu semua, itu tadi 7 prinsip manajemen mutu yang harus kita kenali, harus kita tahu dan kita pahami, dan kita kembalikan lagi nih kepada organisasi kita. Apakah organisasi kita sudah memenuhi 7 prinsip ini? Nah, kalau belum, tugas kita bersama, kita mulai. Ya, dan saran saya, kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu customer focus. Kita harus fokus kepada kebutuhan jamaah. Mulai dari, kita harus mendapatkan data nih, apa aja kebutuhan jamaah. Baik melalui ngobrol bareng ya, mungkin setiap setelah selesai subuh gitu, dilakukan ngopi bareng atau makan bubur bareng gitu ya. Tapi harus dengan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, menggunakan masker, terus mencuci tangan. Oke. Baik, itu tadi 7 prinsipnya. Ini yang paling mudah kita mengenali bagaimana organisasi. Sebelum kita memasuki yang agak lebih detail tentang proses manajemen mutu. Nah, proses ini adalah bagaimana kita melakukannya. Nah, kita melakukannya di organisasi kita nih. Baik, saya mulai dari yang pertama. Jadi proses manajemen mutu itu ada 7 juga. Yang pertama, organization and its context, atau organisasi dan konteksnya. Artinya apa? Kita kembali lagi ke organisasi kita, ke organisasi masing-masing DKM kita. Karena masing-masing DKM punya kompleksitas dan permasalahan yang spesifik ya, yang mungkin tidak bisa kita generalisasi kepada semuanya. Jadi, di proses ini kita harus kembali lagi ke organisasi kita masing-masing. Kita harus tahu seperti apa organisasi kita. Jadi, kita harus kembali ke organisasi kita masing-masing, kita lihat apakah organisasi kita sudah punya sasaran mutu, punya sasaran tujuan yang jelas dan terukur, dan bagaimana cara mencapainya, dan apakah ini yang sudah disepakati bersama dari semua pengurus DKM. Nah, ini tugas kita yang pertama, yaitu kembali lagi kepada organisasi kita masing-masing. Kembali lagi kepada DKM kita masing-masing. Kita lihat lagi apakah organisasi kita sudah punya sasaran yang jelas, punya sasaran yang terukur, bagaimana cara mencapainya, dan waktu yang ditentukan seperti apa. Itu tentang organisasi. Yang kedua tentang ekspektasi. Ekspektasi ini seperti apa? Bagaimana organisasi DKM, masjid itu menentukan caranya, bagaimana sasaran mutu tersebut diukur. Nah, yang pertama tadi kan menentukan sasarannya ya. Yang kedua ini ekspektasinya, atau menentukan bagaimana cara mengukurnya nih. Saya kembali lagi seperti contoh di awal. Contoh, kita akan mengembangkan tempat sholat dari kapasitas 1.000 jamaah menjadi 3.000. Nah, ini kita harus menentukan bagaimana sasaran tadi diukur. Oke, mencapai 3.000, bagaimana cara mengukurnya? Ini contoh ya. Misalkan dari jumlah dana yang dibutuhkan, kita harus tahu dulu berapa dana yang dibutuhkan. Dari situ kita harus breakdown lagi bagaimana cara dana itu dicapai. Nah, salah satunya sosialisasi, bagaimana approach dengan jamaah, terus penyampaian di setiap kajian. Nah, ini contoh bagaimana kita menentukan cara pengukurannya. Yang ketiga adalah leadership. Nah, ini penting ya, dukungan dari pimpinan organisasi nih. Jadi yang tadi mulai dari kita menentukan sasaran mutunya,
menentukan bagaimana mencapainya. Yang ketiga yaitu kita memerlukan dukungan dari pimpinan organisasi. Jadi pimpinan organisasi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara maupun ketua divisi atau ketua unit, ini semuanya harus sepakat dengan tujuannya, harus sepakat dengan sasarannya, dan harus sepakat dengan cara mengukurnya. Nah, ini dibutuhkan dukungan dari semua pimpinan organisasi, dari atas sampai ke bawah. Baik, yang selanjutnya yaitu planning, perencanaan. Nah, ini yang penting ya. Ini yang kadang sering kita lupakan, perencanaan. Artinya kita harus melakukan pembuatan program kerja. Bagaimana jenis kegiatan, apa saja jenis kegiatannya, waktu dan biaya. Termasuk kita menentukan manajemen risikonya. Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian Bapak Ibu semua, para pengurus DKM. Perencanaan itu perlu dibuat bersama dan dilakukan di awal sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Artinya kembali lagi tadi, kita menentukan perencanaan sasarannya apa, cara pengukurannya apa, siapa saja yang terlibat, waktunya berapa lama, dan biaya yang dibutuhkan berapa. Itu contoh paling simple, contoh paling mendasar tentang bagaimana cara kita membuat perencanaan. Ini perlu karena ini menjadi referensi bagi semua pengurus ya, bahwa keberhasilan sebuah kegiatan dapat diukur. Artinya, agar semuanya bekerja sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Agar kegiatan itu, satu contohnya, tidak melebihi batas waktu, tidak melebihi batas biaya, dan sesuai dengan yang dibutuhkan jamaah. Baik, selanjutnya, support and operation, artinya dukungan dan operasi ya. Ini memastikan yang tadi perencanaan itu mulai dilaksanakan. Nah, dilaksanakan. Memastikan pelaksananya atau organisasi hariannya memiliki kompetensi atau keahlian yang sesuai. Nah, ini penting ya. Karena sebuah kegiatan itu dapat berjalan baik apabila pelaksananya mempunyai kompetensi yang sesuai. Jadi, kalau ada pembangunan, ya berarti kita harus punya manajer proyek yang mempunyai kompetensi tentang bangunan, tentang sipil, tentang arsitektur gitu ya. Nah, ini penting karena apa? Kita harus memastikan bahwa pembangunan ini harus berjalan dengan sesuai waktu dan biayanya. Nah, ini butuh orang-orang yang punya kompetensi tersebut. Jadi kalau di pengurus ataupun jamaah tidak ada yang memiliki kompetensi itu, ya sudah saatnya kita harus memberikan pekerjaan itu kepada yang mempunyai keahlian tersebut. Yang berikutnya adalah performance evaluation atau evaluasi ya. Tadi sudah direncanakan, dilaksanakan, nah sekarang dievaluasi. Evaluasi terhadap aktivitas organisasi ya. Berdasarkan feedback, masukan dari jamaah, ataupun hasil survei, ataupun masukan dari pihak ketiga. Ini penting. Karena apa? Karena kita butuh untuk pengembangan atau improvement yang berkelanjutan. Nah, ini menyangkut yang terakhir, improvement. Nah, improvement itu melakukan perbaikan ya, baik secara terus-menerus pada prosesnya, proses bekerjanya, ataupun hasil akhirnya, atau layanannya, tentunya sesuai dengan skala prioritas dari organisasi kita masing-masing. Nah, jadi yang keempat terakhir ini, planning, support operation, evaluation, dan improvement, itu dalam ISO 9001-2015, itu seringkali kita kenal dengan PDCA, konsep PDCA, Plan, Do, Check, Action, ya, PDCA atau PDCA, ya, Plan, Do, Check, and Action. Nah, ini saya ingin melanjutkan bagaimana implementasi dari prinsip dan proses. Tadi kan teori ya, tadi itu teorinya ya. Nah, sekarang kita ke prakteknya nih, ke implementasinya. Langsung saya mulai dengan proses
manajemen mutu masjid. 3M itu manajemen mutu masjid untuk organisasi. Nah, untuk organisasi. Nah, jadi yang saya sebut tadi ya, 4P. Perencanaan, P pertama adalah perencanaan, P kedua adalah pelaksanaan, P ketiga adalah penilaian, dan P keempat adalah perbaikan atau tindak lanjut. Atau dalam bahasa Inggris adalah plan atau perencanaan, do itu pelaksanaan, check itu penilaian, action itu perbaikan atau tindak lanjut. Baik, kalau untuk organisasi, kita kembali lagi yang dari awal nih, sudah belum organisasi itu punya visi misi yang jelas, punya sasaran mutu yang jelas, punya pengukuran yang jelas, bagaimana mengukurnya, dokumennya sudah ada atau belum. Nah, ini semuanya harus diidentifikasi di awal. Uh, itu masuk dalam proses perencanaan, identifikasi, terus menganalisa organisasinya ya, dan melakukan scoring nih atau melakukan penilaian ya terhadap kelengkapan komponen organisasi. Contoh misalkan, oh ketuanya sudah ada, sekretarisnya sudah ada, bendaharanya sudah ada. Nah, ketua unitnya kurang nih. Sekarang kita aktif di kemanusiaan. Oh, oke, berarti kita harus membuat satu divisi baru atau unit baru, misalkan unit peduli kemanusiaan, misal. Nah, ini bisa dia menjadi bahan dalam perencanaan. Nah, kita melakukan identifikasi nih, organisasi kita seperti apa sih? Kalau belum ada visi misi sasarannya, ya sudah, kita buat dulu. Kita buat visi misinya, kita buat sasarannya mau ngapain nih tujuan dari DKM organisasi kita. Ya, kalau kita sudah punya perencanaannya, kita melakukan pelaksanaan. Nah, kalau kita sudah tahu organisasinya nih, baik struktur organisasinya ya, melakukan pemetaan organisasi sesuai dengan fungsinya, tupoksinya ya, tugas pokok dan fungsi, itu baru kita membuat pembuatan dokumennya. Jadi misalkan gini, divisi atau unit ibadah melakukan kegiatan-kegiatan ibadah untuk jamaah. Contoh, sholat 5 waktu berjamaah, sholat Jumat, kajian tiap Sabtu Ahad, atau ada kajian muslimah misalkan. Nah, ini semua harus punya dokumennya. Nah, yang saya sebut tadi ya, dokumen tentang Standard Operation Procedure atau CUKLAK. Atau kita mungkin lebih sering mengenal dengan CUKLAK ya, petunjuk pelaksanaan. Atau instruksi kerja, atau punya form-formnya untuk melakukan pengumpulan data-data gitu ya. Nah, ini kalau belum ada harus dibuat. Sederhananya, membuat SOP itu sebenarnya sederhana, nggak harus kompleks gitu ya. Yang terpenting tadi, kita mencatat apa yang kita lakukan, dan yang kedua, melakukan apa yang kita catat. Jadi kalau kita sudah mencatat apa yang kita lakukan, selanjutnya ya melakukan apa yang kita catat tadi. Dan catatan itu tidak hanya bisa kita gunakan, tapi bisa digunakan oleh orang lain yang nanti akan membantu pekerjaan atau kegiatan organisasi. Jadi contoh, ketua divisi ibadah atau ketua unit ibadah sedang sakit atau sedang bepergian keluar kota. Jadi penggantinya, wakil atau siapapun penggantinya, bisa melakukan kegiatan seorang ketua divisi atau ketua unit melalui dokumen SOP atau petunjuk pelaksanaan. Nah, itu yang saya ingin tekankan di proses pelaksanaan, ya, atau di do atau pelaksanaan. Nah, sekarang kita masuk ke cek atau penilaian. Nah, kalau organisasi kita tadi sudah punya strukturnya, punya dokumennya, punya bukti atau data-data tentang form-formnya, nah sekarang kita evaluasi dokumennya sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, ya masing-masing divisi harus melengkapi bagaimana cara kerja di masing-masing divisi atau unitnya. Nah, selanjutnya kalau sudah dicek, dinilai, baru dilakukan perbaikan atau tindak lanjut. Misalkan, implementasi dokumen mutu pada organisasi. Jadi, tadi dokumennya kan sudah dibuat nih, sudah dicatat apa yang dilakukan. Nah, sekarang saatnya adalah melakukan apa yang tadi dicatat, melakukan pada kegiatan-kegiatan di organisasinya, serta melakukan perbaikan.
Misalkan dari satu dokumen petunjuk pelaksanaan, dari 10 step ternyata sekarang berkembang menjadi 15 step atau 15 langkah. Nah, itu salah satu contoh perbaikan. Dan ini 4P ini, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan itu dilakukan secara terus-menerus. Dan ini harus melibatkan semua komponen di organisasi. Baik, itu contoh implementasi di organisasi. Nah, sekarang contoh bagaimana contoh di kegiatannya nih. Ini sudah masuk ke level agak detail nih ya, di kegiatan. Contoh nih, contoh DKM membuat atau menginisiasi panitia Ramadan dan Idul Fitri. Nah, yang pertama, dalam proses perencanaan, itu kita tentukan sasaran atau target mutu dari kepanitiaan ini. Yang kedua, misalkan membuat draft acara. Yang ketiga, menentukan anggarannya. Nah, contoh ya. Jadi di panitia Ramadan itu kita buat nih sasaran mutunya apa? Misalkan perluasan masjid untuk menampung 3.000 jamaah. Karena mungkin di data dari tahun sebelumnya, ternyata pada saat iktikaf itu sudah mencapai 3.000 lebih atau 2.000 lebih. Nah, ini kita harus siapkan kapasitas yang sesuai. Nah, sekarang sasarannya apalagi meningkatkan pengumpulan dan distribusi zakat infak sodako sebesar 35% misalkan ya. Karena semakin banyaknya jamaah yang berkumpul, kemungkinan meningkatkan pengumpulan ZIS ini semakin besar di masjid. Dan yang ketiga, misalkan pengadaan beras zakat fitrah secara terbuka. Jadi, jamaah bisa melakukan zakat fitrah, kita bisa bekerja sama dengan pemasok melalui proses tender misalkan ya, yang terbuka, bisa keputusannya bisa dibaca atau disaksikan oleh semua jamaah, jadi transparansi. Ini bisa menjadi sasaran mutu dari DKM dalam membuat panitia Ramadan dan Idul Fitri. Ini salah satu contoh. Nah, kalau kita sudah membuat tujuannya, sasaran mutunya, baru kita laksanakan nih. Implementasinya seperti apa? Satu, membentuk tim panitia. Organisasi DKM membantu tim panitia. Menjalankan rencana yang sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan tadi. Jadi panitianya ada apa saja? Misalkan ada ibadah, si dokumentasi, ada seksi yang lain-lain. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah dilakukan kegiatannya, kepanitiaan maupun organisasi DKM melakukan penilaian. Maksudnya apa? Memonitor proses acara kepanitiaan. Contoh misalkan apa? Panitianya sesuai dengan acaranya sesuai dengan syariat atau tidak. Yang kedua, anggarannya sesuai nggak dengan yang sudah ditentukan di awal. Melebihi budget atau enggak. Nah, ini semuanya dimonitor ya, dilakukan penilaian oleh DKM atau organisasi atau kepanitiaan. Dan melakukan penilaian bersama pimpinan organisasi ya. Nah, yang berikutnya adalah perbaikan. Jadi setiap selesai kepanitiaan, selesai acara kegiatan itu diadakan evaluasi. Kita rapat bersama semua organisasi dan kepanitiaan, menyampaikan hasil-hasilnya, dan di sana dilakukan penilaian apa yang kurang, apa yang sudah dicapai, dan apa perbaikan yang harus dilakukan di tahun berikutnya. Baik, itu contoh di kegiatan. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan dengan baik? Mulai dari perencanaan, pengukuran, dan evaluasi, ya kita perlu data ya. Jadi ini contoh nih, contoh bagaimana DKM organisasi di awal tahun kepengurusan, misalkan di setiap tahun gitu ya, di awal tahun harus membuat program kerja, membuat perencanaan. Jadi kita tahu berapa divisi atau unit, masing-masing divisi atau unit harus mempunyai program kerjanya masing-masing, dan itu harus didata oleh organisasi dan dilakukan pendataan misalkan berdasarkan waktu pelaksanaan.
Nah, waktu pelaksanaannya itu seperti apa? Dari mulai Januari sampai Desember itu ada berapa kegiatan, berapa apa namanya, berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa personil atau sumber daya manusia yang dibutuhkan. Nah, ini semua harus direncanakan di awal. Direncanakan di awal biasanya dilakukan pada rapat koordinasi ya, pada rapat koordinasi atau rapat evaluasi setiap tahunnya. Nah, ini harus disampaikan di kepengurusan organisasi tentang perencanaan dan pencapaiannya dari tahun sebelumnya dan 1 tahun berikut. Baik, itu tentang data. Nah, ini saya ingin sedikit menyampaikan cara nih. Zaman now sudah banyak tools ya, sudah banyak alat yang bisa kita gunakan secara gratis di internet. Contohnya antara lain yaitu Google Forms. Google Forms seperti yang tadi dibagikan oleh panitia, Bapak Ibu semua diminta mengisi daftar hadir ya. Nah, itu menggunakan Google Forms. Google Forms ini kenapa Google Forms? Karena sekarang jamaah kita sudah akrab dengan handphone ya, sudah akrab dengan smartphone dan bisa mengisi data survei dari DKM kapan saja karena handphone selalu di tangan. Nah, isi dari Google Form itu apa? Berisi pertanyaan survei seperti nama, usia ya, umur ya, alamat, pekerjaan, jumlah anggota keluarga ataupun saran masukan dari jamaah kepada DKM. Nah, itu bisa dilakukan melalui Google Form. Di Google Form ini sudah embedded atau sudah dilengkapi fungsi ya, bahwa data-datanya tadi itu bisa kita ambil, kita download yang berbentuk Google Sheets, kita bisa download dalam Excel sheet ya. Itu tentang perekaman datanya, survei secara otomatis menjadi tabel atau data. Nah, ini penting karena nanti data ini yang bisa kita olah lebih lanjut ya, pengolahan datanya melalui Microsoft Excel ataupun aplikasi. Jadi pengolahan data tentang apa namanya usia misalkan ya. Jadi kita bisa tahu rentang usia jamaah, kita bisa melakukan pendataan. Oke, secara demografi jamaah kita itu sebenarnya di rentang usia mana yang paling banyak. Misalkan contoh nih ya, contoh di usia 40 sampai 60 tahun, misalkan ini salah satu contoh ya. Berarti kita harus tahu apa kebutuhan jamaah di usia-usia rentang ini. Nah, kita juga harus tahu, kita juga bisa mendapatkan data nih, eh, berapa jamaah kita atau anak-anak kita generasi milenial yang sudah ke masjid. Nah, ini salah satu apa ya alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai generasi millennials agar mereka lebih sering ke masjid. Nah, ini yang menurut saya tugas kita semua, tugas DKM, Bapak Ibu semua, bagaimana kita dapat meneruskan jenjang kepengurusan kita kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mendapatkan data dan bagaimana kita mendekati jamaah kita sesuai dengan usianya masing-masing. Nah, karena pasti beda-beda ya pendekatan kita kepada usia millennials dan usia istilah saya kolonial ya 40 ke atas itu. Nah, itu harus mempunyai cara-cara pendekatan yang berbeda. Oke, itu salah satu contoh tentang bagaimana cara kita membuat survei data jamaah. Baik, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu tentang model masjid berdaya. Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana manajemen mutu, bagaimana prinsipnya, prosesnya, implementasinya. Nah, ini saya ingin sedikit berbagi tentang pemodelan masjid berdaya. Sebenarnya apa sih yang disebut masjid berdaya itu? Sebenarnya apa yang diberdayakan? Nah, menurut kami masjid berdaya itu adalah masjid yang dapat memberdayakan semua sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun asetnya. Sumber daya manusianya seperti apa? Pengurusnya dan juga jamaah. Contoh nih,
salah satu contoh. Nah, eh, semuanya itu akan tercermin atau terimplementasikan pada unit pelayanan jamaahnya. Contoh pertama misalkan bimbingan syariat. Oh, dari data yang kita peroleh, yang kita survei tadi, ternyata banyak nih yang membutuhkan, umat yang membutuhkan untuk pengurusan jenazah, pernikahan misalkan, akikah, bimbingan umroh, haji, tahsin, tahfiz gitu ya. Nah, itu semua harus kita dapatkan datanya nih. Nah, kita bisa membuat sebuah satu unit pelayanan atau divisi atau mungkin bisa dinamai apa saja yang melakukan pelayanan bimbingan syariah. Yang kedua apa? Kesehatan. Dari data tadi ternyata kita dapatkan ternyata ada jamaah yang butuh nih pelayanan kesehatan, misalkan klinik gratis, koordinasi gerakan kesehatan, misalkan donor darah, sunatan massal gitu ya. Nah, ini perlu kita tahu apa kebutuhan jamaah. Atau masjid melakukan inisiasi, misalkan melakukan sunatan massal nih untuk kaum duafa, untuk orang-orang yang memerlukan di sekitar masjid. Nah, itu bisa menjadi satu unit sendiri, satu unit layanan kesehatan misalkan. Nah, yang berikutnya apa? Remaja atau generasi penerus nih, memfasilitasi remaja ya untuk menjadi subjek, tidak hanya objek, menjadi pelaku, melibatkan mereka untuk merasa memiliki kegiatan di masjid ya, memberikan panggung bagi mereka. Yang berikutnya adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini penting dari dana zakat, infak, sodako, itu kita bisa kembangkan menjadi kegiatan-kegiatan manusiaan. Misalkan membantu, kita utamakan dulu di ring sekitar masjid. Kalau itu semua sudah terpenuhi, baru kita kembangkan berikutnya. Bahkan kalau kita mampu, dana kita cukup, kita punya sumber dayanya, kita juga bisa membantu dalam bantuan-bantuan bencana nasional, misalkan. Bencana kegiatan kemanusiaan, misalkan baik melalui distribusi zakat, gitu ya, ataupun infak dan sodako. Atau mungkin kita punya layanan tentang ambulan. Jadi jamaah bisa meminta atau yang membutuhkan layanan ambulan bisa dipenuhi oleh masjid. Dan yang ketiga misalkan kita bangun atau kita membuat satu divisi unit pelayanan jamaah untuk mu'alaf. Jadi masjid tidak hanya sebagai tempat untuk bersyahadat, tapi untuk mengurus dokumen legalnya misalkan. Karena sekarang mu'alaf harus tercatat di kantor agama, kantor urusan agama gitu ya. Dan masjid bisa membantunya. Dan selain itu, masjid juga bisa memberikan layanan bimbingan awal untuk mu'alaf. Misalkan belajar mengaji, tahsin, menghafal surat-surat pendek atau juz 30 gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Yang berikutnya apa? Misalkan masjid bisa membuat atau membangun sebuah unit layanan jamaah pendidikan. Jadi kita misalkan pengurus masjid atau masjid bisa memberikan layanan pendidikan bagi kaum duafa, memberikan kursus-kursus bagi yang membutuhkan. Nah, ini bisa menjadi satu layanan masjid. Yang berikutnya apa? Olahraga. Olahraga ini penting ya untuk menyalurkan hobi jamaah ataupun untuk membangun kesehatan kita bersama, terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, ini contoh tentang pemodelan masjid berdaya yang bisa diwujudkan melalui unit pelayanan jamaah di masjid kita masing-masing. Tentunya kita harus tahu bagaimana organisasi masjid kita sendiri, sumber daya apa saja yang kita miliki, kalau kurang bagaimana menambahnya, kalau mau ditambah apa saja yang ditambah. Nah, ini harus menjadi pemikiran kita semua sebagai pemakmur masjid. Baik, selanjutnya ini sedikit saya sharing tentang contoh pemberdayaan ya. Ini kami sempat berkunjung ke kebun gizi hidroponik di Pondok Pesantren Hidayatullah di Depok. Dan kebun gizi hidroponik ini
memanfaatkan lahan yang tidak seberapa, sekitar 1.500 meter persegi ya, secara keseluruhan. Ada sedikit yang dikelola untuk kebun gizi hidroponik. Nah, di kebun gizi hidroponik ini memberdayakan satu lahan yang ada di tempat ini bisa dicontoh untuk tempat kita masing-masing ya. Dengan lahan yang terbatas, kita juga bisa bertani ya. Kita bisa melakukan menanam secara hidroponik sayur-sayuran yang bergizi, yang hasilnya tidak hanya bisa dinikmati kita sendiri atau para jamaah, bahkan kita bisa menjual dari hasil kebun sayur mayur kita kepada jamaah atau kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, dengan teknologi, insya Allah semua dapat kita berdayakan lebih lanjut, baik sumber daya manusia di organisasi kepengurusan DKM maupun sumber daya aset-aset yang dimiliki oleh masjid kita masing-masing. Baik, ini adalah slide terakhir saya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiron kepada Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing sedikit dari saya. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email ataupun bisa langsung kontak kami di nomor telepon yang sudah tertera. Dan selanjutnya acara kami kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi terima kasih Ustadz Farid, syukran atas share ilmunya. Ini banyak sekali. Ini saya dari tadi saya perhatikan ada jemaah yang sudah tidak tahan ini raise hand memberikan pertanyaan ini. Jadi siap. Ya, silakan. Nah, saya dari Ustadz Edi Kurnia. Saya bacakan sedikit. Saya menjalankan ISO 9001/2008 di tempat kerja. Itu diperlukan sistem pelaporan dan record dalam bentuk form. Pak Edi Kurnia bisa di-unmute, mungkin langsung bisa ditanyakan langsung ke Ustadz Farid. Assalamualaikum. Sebentar. Ini Pak Edi. Assalamualaikum Ustadz Edi. Udah, ya silakan Ustadz Edi. Ini Ustadz Edi. Ustadz Edi bersama kita. Ustadz, suaranya tidak kedengaran Ustadz Edi. Ya, mungkin belum di-unmute mungkin ya. Udah saya unmute nih. Sudah di-unmute ya? Oke. Sudah di-unmute. Kalau sambil nunggu bisa dibacakan dari chat, itu ada pertanyaan juga kayaknya. Ya, ini Pak saya Erwin. juga memang ambil dari chat-chat juga ini, Ustaz. Ya. Ini dari, nanti di skip dulu yang Pak Edi, nanti kalau sudah Pak Edi sudah aktif bisa kita pertanyakan kembali. Dari Ustadz Gebi Bowole, ini ada 2 pertanyaan. Kendala utama dalam menjalankan manajemen mutu dan bagaimana mengatasinya. Jadi pertanyaannya itu kendala utama apa yang dihadapi gitu loh dalam menjalankan manajemen mutu ini dan bagaimana mengatasinya. Terus pertanyaan kedua, secara best practice kendala apa dalam menjalankan manajemen mutu dan bagaimana? Oh, ini sama pertanyaannya. Mungkin itu aja sih. Oke. Ustadz Farid, silakan. Baik, saya jawab kendala utama ya. Pertanyaannya tentang kendala utama ya. Ya. Baik, ini saya jawab berdasarkan pengalaman kami ya. Memang melakukan manajemen mutu di masjid ini tidak mudah dan tidak seperti membalikkan tangan. Tidak bisa selesai dalam sehari. Nah, kendala yang pertama adalah tentang sosialisasi. Nah, saya kembali lagi kepada yang tadi saya sampaikan, bahwa di awal kita harus punya perencanaan yang baik nih. Kita harus punya perencanaan, dan perencanaan yang baik itu kita sosialisasikan. Nah, sosialisasinya kepada siapa? Kepada semua stakeholder di organisasi, atau kepada semua
pemangku kekuasaan di organisasi, dari ketua sampai anggota. Nah, itu semua harus kita sosialisasikan kepada semuanya ya, bahwa kita akan melakukan manajemen mutu masjid. Artinya apa? Kita tentukan visi misi, kita tentukan sasaran, tujuan organisasi, baik dari jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, ini semua menyakup semua divisi yang ada di organisasi kita masing-masing. Nah, itu yang harus disampaikan, itu yang harus disosialisasikan. Dan sosialisasinya harus ke semuanya, tidak boleh hanya kepada pimpinan